Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nugraha. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 2.2 tentang koneksi antar materi. Pertanyaan pemantik yang pertama ada dua. Satu, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk jawaban pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban pertama, sebagai seorang guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kedua, sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jawaban yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Jawaban yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Jawaban yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain saling menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jawaban yang kelima, seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir sehingga yang kedua, setelah mempelajari modul ini ternyata yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pertanyaan keempat, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Jawaban yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional atau PSE hanya berkaitan dengan pengembangan karakter siswa, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan guru. Lalu 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP atau stop, take a breath, observe, dan proses, atau teknik lain yang sesuai.
Tiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, perubahan bagi murid, yaitu mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Lalu perubahan bagi rekan sejawat, mengadakan sesi pelatihan dan diskusi rutin tentang PSE dalam wadah komunitas praktisi, serta berbagi praktik baik dan strategi dalam mendukung kesejahteraan sosial dan emosional siswa. Baiklah, itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.